Ritualisnya tuh apa, Bunda? Iya, ya kaitan ke ketuhanan, Mhm, sama ya berhubung aku juga bisanya lewat penglihatan. Kalau terawang itu mhm mhm. alhamdulillah diparingi kelebihan di mata batin ya, jadi bisanya hanya melihat dengan mata batin, mata dohir itu malah nggak Mhm, bisa gitu mmm, loh. mhm mhm mhm. Itu ya, jadi ya lebih ke spiritual, kaitan Terawang gitu. terawang, sama Mhm. kalau alhamdulillah karena ya, saya bisa dipercaya untuk, dekat sama Ibunda Ratu juga ya, Mhm. pembersihan juga selalu, mmm, dipermudah gitu loh, Iya iya. di sana. Jadi kalau untuk yang kaitan kelebihan-kelebihan tenaga dalam, apa ya, tenaga luar juga itu Mhm malah mhm nggak mhm mhm. bisa, heeh. Jadi Oh, iya iya. Batin aja ya. batin dan doa alhamdulillah Mhm. dipercaya untuk ini Mhm selalu mhm mhm. dijabahi gitu Kak, Iya, insyaallah. mhm mhm. Nah, terus juga aku mau sedikit pertanyaan lagi. Mhm. Boleh nggak ceritain kisahnya Kakak, awal mulanya Mhm. mau apa menjadi spiritualis Mhm. Cenayang, Terawangan, dan pembersihan Mhm. batin itu seperti apa sih awal mulanya? Apakah memang, Kakak nih turunan dari kecil sudah dilatih atau memang Enggak. pilihan spesial gitu? Mhm. Enggak, itu berjalan dengan sendirinya ya, Kak. Mhm, Ya itulah era kebangkitan spiritual yang serentak di mana itu waktu ada, Covid ya melanda, mmm, mhm awal mhm. mula udah mulai mimpi-mimpi aneh, bertubi-tubi, banyak sekali dikasih penglihatan, tapi waktu itu belum paham. Mmm, Terus, kebetulan kehidupanku juga bener-bener, naik turunnya tuh kayak jet coaster lah ya toh. mhm mhm mhm. Kegagalan pernikahan berkali-kali, ya, menjanda 13 tahun. Masya Allah. Nah, ini suami Mhm. ketiga, Mhm mhm mhm. kita benar-benar di titik nol pasrah sama Allah, nah itu mulai dituntun menuju ke hal ini gitu loh. Mhm mhm mhm. Awal untuk nyemplung di sini juga tidak sengaja gitu loh Kak, kayak benar-benar kayak, eh, kita waktu itu, prewed ya, prewed itu, Mhm. ada sosok jenglot ini muncul di sini, mungkin bisa dilihat di TikTok itu ada ikut foto itu jenglot. Di mana? Di sini di leher. Hah? Mhm. Di leher? Mhm. Kok bisa itu? Iya, waktu itu kan, aku takut itu dari mana, karena ternyata mungkin posisinya berfoto tuh kan background-nya adalah, kayu-kayu lama itu loh, kayu-kayu, lawas untuk, Jadul gitu. interior kafenya Mhm itu, mhm jadi itu mhm. foto. Tapi dimulai dari situ ketika pembersihan dari laut, aku ya waktu itu ketakutan, bingung, pasti otomatis cari orang yang mampu membersihkan ya. Nah Mhm. itu, terus udah bermula dari situ, dibersihkan, mungkin beliau juga tahu, mungkin aku juga bisa melihat walaupun tidak secara langsung, oh, aku bisa kayak gitu-gitu, tapi terus dibimbing gitu loh. Mhm. Dengan berjalannya waktu, kemampuan bertambah-bertambah, setiap mau beliau pengobatan aku diajak, kalau setiap, ada acara untuk pembersihan aku diajak, padahal belum Mhm. belum maksud waktu itu tuh, belum Iya, maksud. mhm. Tapi, ya akhirnya bisa mandiri, tapi kalau saya lebih condong ke ini ya, terawang itu tadi. Mhm mhm mhm. Iya, benar benar. Nah, terus sebagai Kakak yang dikenal dengan Putri Nebunda Ratu nih, Mhm. aku agak sedikit ingin menanyakan ke yang terkait dengan ibu pastinya. Mhm. Nah, di sini aku mau menanyakan kaitannya, apakah biasanya kan orang mencari tahu ya. Mhm. Aku misalnya contoh nih, ada orang yang tiba-tiba kayak terkesima dengan ibu atau Mhm. dengan beberapa yang orang-orang, maksudnya beliau yang penting-penting di Nusantara gitu. Pasti entah memang dia ada terahnya, jalurnya, atau memang dia punya ketertarikan gitu loh. Mhm. Nah, aku pengen tahu, Kakak nih bisa,
ke ibu itu memang dituntun atau bagaimana gitu? Enggak, bener-bener kayak ya dorongan tarikan spiritual tuh mengacu ke sana gitu loh. Saya tuh dulu waktu belum paham merasa aku adalah beliau gitu ya. Tapi kan ternyata di atasnya ibunda yang kita kagum itu ada ibunda lagi. Jadi sehingga tidak berani untuk mencapai yang atasnya. Mungkin memang yang di bawah-bawah itu memang ada ini ya kaitannya ya. Ya monggo kalau orang yang bisa melihat pasti akan tahu gitu loh kan. Jadi ya untuk terah ya alhamdulillah ada ya, kalau misalnya yang dari kerajaan ada, tapi yang saya lihat ketika saya dekat sama Ibunda Ratu malah lebih mendekat kepada Gusti Allah gitu loh. Untuk ke materi apa kemenangkatan dunia malah bisa dirilis gitu, berbeda waktu dulu. Iya benar-benar merasa beliau tuh benar-benar yang menuntun dan alhamdulillahnya termasuk orang yang manut gitulah. Aku orang yang manut, jadi kayak live di TikTok itu juga nggak ada rencana sama sekali. Tiba-tiba ada yang FYP yang ciri-ciri keturunan yang Prabu Siliwangi itu meledak, terus yang ciri-ciri jiwa terpilih itu meledak. Tapi setelah itu aku kena ban TikTok, nggak bisa promosi tuh loh Kak. Nggak bisa promosinya berapa tahun coba? Kenapa itu? 10 tahun. Oh lama banget. Nah jadi aku paham ini. Berarti di saat ini nih memang aku dimunculkan di mana aku terlahir itu Katolik ya. Backgroundnya bukan Muslim, terus bukan dari orang yang mampu belajar supranatural. Jadi untuk ya mungkin untuk memberi contoh yang kalau kalian orang yang biasa pun akan mampu juga gitu, contohnya bisa lihat aku kayak gitu ya. Iya. Terus nanti setelah meledak 2 itu kok dorongan kayaknya selalu memikirkan harus ini Nuswantara, ini bercahaya Nuswantara, jadi karena paham kalau kita semua percaya, kalau percaya insya Allah Nusantara jaya gitu. Jadi kayak gitu selalu kalau mengikuti batin itu seperti itu. Iya. Nah kan tadi kakak ada bilang video kakak di TikTok, jadi kakak ini seleb TikTok lah gitu. Kalau kalian bisa, ini mah selebnya TikTok gitu ya. Seleb masih 10 tapi intinya udah selebnya TikTok gitu. Nah kan tadi kakak bilang kakak ada FYP-nya itu yang tentang ciri-ciri keturunan Prabu, dan satu lagi tadi apa? Ciri-ciri jiwa terpilih. Nah kalau boleh jelasin tuh seperti apa ya, kayak ciri-ciri keturunan Prabu, barangkali teman-teman kepengen tahu nih dari pakarnya gitu kan. Kakak memang udah ininya lah gitu, udah jalannya ketemu sama Allah, mungkin juga bisa menjelaskan ke beberapa subscriber aku biar mungkin tanpa dia sadar dia juga salah satu keturunannya tapi dia belum mengetahui itu gitu. Kalau itu waktu gimana ya, aku kan memang backgroundnya di film ya, bisa lihat yang kakak Indonesia kenal itu aku jadi ibunya Bima. Itu kan syuting, terus ada beberapa iklan juga, terus video klip juga ada. Lah itu herannya tuh yang padahal itu film booming kok aku nggak bisa FYP. Tapi ketika ya kan kalau di dalam kayak gitu. Iya benar. Ini kok bisa FYP gara-gara itu tuh cuma ikut soundnya orang tuh loh yang ada Tai Lalat 3 di dada itu kan, aku ada Tai Lalat 3 ada Tai Lalat bentuk segitiga kan aku punya di dada. Cuma ngikut itu aja loh kok meledak. Aku baru 1 nggak terlalu mantap, tapi yang kedua itu ciri-ciri jiwa terpilih kalau itu memang aku bikin ya. Tidak semuanya memang yang jiwa terpilih manusia, anak cucu keturunannya itu ya hanya tertentu dengan ciri-ciri tertentu itu gitu loh. Itu kan meledak lagi sehingga memperkuat ini memang leluhur yang nyupport aku ya toh. Ibunda yang nyupport aku, karena apa, aku kan bermulanya ketika dibersihin di laut itu gitu loh. Dan dulu juga ada rasa kedekatan dengan beliau gitu ya. Mungkin memang backgroundnya ada gitu, jadi sehingga ya, nah kebetulan kan nama asliku juga
Putri gitu. Jadi Mm-mm. nggak ada tendensi apa-apa, mikirnya ya udahlah Putri kan bisa. Ayu Putri, nama asli Ayu Putri. Jadi bisa Ayune Bunda Ratu Kidul, apa terus kayaknya cocoknya Putri Bunda Ratu Kidul. Jadi sama sekali nggak ke planning semuanya, baru sadar malah kesini sini. Tapi ya memang kan kenyataannya kan ya ibunda selalu dekat, dan ibunda yang asli yang muncul tidak sesuai dengan orang-orang itu beliau juga pernah hadir, aku lihat gitu. Jadi ya pasti beliau juga ikut campur, leluhur Nusantara juga, karena aku mendorongnya ke hal yang spiritual aja gitu loh, karena sama sekali enggak. Iya. Terus ya memang kan sekarang kebangkitan spiritual tuh bukan lagi yang dikejar kesaktian sebenarnya. Iya, benar. Jadi kita untuk memutuskan karma leluhur sendiri, karmanya kita masa lampau sebagai apa itu yang diselesaikan dahulu. Terus setelah itu kan nanti leluhur Nusantara kalau kolbu menyala akan mendampingi kita atau misi selanjutnya itu rahasia ilahi gitu. Iya, rahasia Allah. Rahasia ilahi depan. Karena tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Iya, benar-benar kayak sekarang nih ritualisnya tuh apa, Bunda? Ya kaitan ke ketuhanan. Sama ya berhubung aku juga bisanya lewat penglihatan. Kalau terawang itu alhamdulillah diparingi kelebihan di mata batin ya, jadi bisanya hanya melihat dengan mata batin. Mata dohir itu malah nggak bisa itu. Itu ya jadi ya lebih ke spiritual, kaitan terawang gitu. Sama kalau alhamdulillah karena ya saya bisa dipercaya untuk dekat sama Ibunda Ratu juga ya. Pembersihan juga selalu dipermudah gitu loh. Iya. Jadi kalau untuk yang kaitan kelebihan tenaga dalam tenaga luar juga bisa. Iya. Batin aja batin dan doa alhamdulillah dipercaya untuk ini dijabahi gitu Pak. Nah, terus juga aku mau sedikit pertanyaan lagi. Boleh nggak ceritain kisahnya kakak, kenapa awal mulanya mau menjadi spiritualis cenayang, terawangan, dan pembersihan batin itu seperti apa sih awal mulanya? Dari apakah memang kakak nih turunan dari kecil sudah dilatih atau memang pilihan spesial gitu? Enggak, itu berjalan dengan sendirinya ya Kak. Itulah era kebangkitan spiritual yang serentak, di mana itu waktu ada COVID ya melanda. Alhamdulillah udah mulai mimpi-mimpi aneh, bertubi-tubi, banyak sekali dikasih penglihatan. Tapi waktu itu belum paham. Terus kebetulan kehidupanku juga benar-benar naik turunnya tuh kayak jet coaster lah atau kegagalan pernikahan berkali-kali, menjanda 13 tahun. Masya Allah. Ini suami ketiga. Kita benar-benar di titik nol pasrah sama Allah, itu mulai dituntun menuju ke hal ini gitu loh. Awal untuk nyemplung di sini juga tidak sengaja gitu loh Kak, kayak benar-benar kayak kita waktu itu prewed itu ada sosok jenglot ini muncul di sini, mungkin bisa dilihat di TikTok, itu ada ikut foto itu jenglot. Di mana? Di sini, di leher. Hah? Di leher? Kok bisa itu? Iya, waktu itu kan aku takut itu dari mana, karena ternyata mungkin posisinya berfoto tuh kan backgroundnya adalah kayu-kayu lama itu loh, kayu-kayu lawas untuk jadul gitu. Interior kafenya itu jadi itu foto. Tapi dimulai dari situ, ketika pembersihan dari laut, aku ya waktu ketakutan, bingung, pasti otomatis cari orang yang mampu membersihkan ya. Itu terus udah bermula dari situ dibersihkan. Mungkin beliau juga tahu, mungkin aku bisa melihat walaupun tidak secara langsung,
aku bisa kayak gitu-gitu, tapi terus dibimbing gitu loh. Dengan berjalannya waktu, kemampuan bertambah, setiap mau beliau pengobatan aku diajak, kalau setiap ada acara untuk pembersihan aku diajak, padahal belum maksud waktu itu tuh. Iya. Tapi ya akhirnya bisa mandiri, tapi kalau saya lebih condong ke ini ya, pelang itu tadi. Iya, benar-benar. Nah, terus sebagai kakak yang dikenal dengan putrine Bunda Ratu nih, aku agak sedikit ingin menanyakan ke yang terkait dengan ibu pastinya. Nah, di sini aku mau menanyakan kaitannya. Apakah biasanya kan orang mencari tahu ya. Aku misalnya contoh nih, ada orang yang tiba-tiba kayak terkesima dengan ibu atau dengan beberapa yang orang-orang, maksudnya beliau yang penting-penting di Nusantara gitu. Pasti entah memang dia ada terahnya, jalurnya, atau memang dia punya ketertarikan gitu loh. Nah, aku pengen tahu kakak nih bisa ke ibu itu memang dituntun atau bagaimana gitu? Enggak, benar-benar kayak ya dorongan tarikan spiritual tuh mengacu ke sana gitu loh. Saya tuh dulu waktu belum paham merasa aku adalah beliau gitu ya. Tapi kan ternyata di atasnya ibunda yang kita kagum itu ada ibunda lagi. Jadi sehingga tidak berani untuk mencapai yang atasnya. Mungkin memang yang di bawah-bawah itu memang ada ini ya kaitannya ya. Ya monggo, kalau orang yang bisa melihat pasti akan tahu gitu loh kan. Jadi ya untuk terah ya alhamdulillah ada ya, kalau misalnya yang dari kerajaan ada, tapi yang saya lihat ketika saya dekat sama Ibunda Ratu malah lebih mendekat kepada Gusti Allah gitu loh. Untuk ke materi apa kemelekatan dunia malah bisa dirilis gitu, berbeda waktu dulu. Iya, benar-benar merasa beliau tuh benar-benar yang menuntun dan alhamdulillahnya termasuk orang yang manut gitulah. Aku orang yang manut, jadi kayak live di TikTok itu juga nggak ada rencana sama sekali. Tiba-tiba ada yang FYP yang ciri-ciri keturunan yang Prabu Siliwangi meledak, terus yang ciri-ciri jiwa terpilih itu meledak. Tapi setelah itu aku kena ban TikTok, nggak bisa promosi tuh loh kak. Nggak bisa promosinya berapa tahun coba? Kenapa itu? 10 tahun. Oh, lama banget. Nah jadi aku paham ini. Berarti di saat ini nih memang aku dimunculkan di mana aku terlahir itu Katolik ya. Backgroundnya bukan Muslim, terus bukan dari orang yang mampu belajar supranatural. Jadi untuk ya mungkin untuk memberi contoh yang kalau kalian orang yang biasa pun akan mampu juga gitu, contohnya bisa lihat aku kayak gitu ya. Iya. Terus nyantut setelah meledak 2 itu kok dorongan kayaknya selalu memikirkan harus ini Nusantara, harus ini bercahaya Nusantara jadi, karena paham kalau kita semua percaya, kalau percaya insya Allah Nusantara jaya gitu. Jadi kayak gitu selalu kalau mengikuti batin itu seperti itu. Iya. Nah, kan tadi kakak ada bilang video kakak di TikTok. Oh, jadi kakak ini seleb TikTok lah gitu. Kalau kalian bisa, ini mah selebnya TikTok gitu ya. Seleb masih 10 tapi intinya udah selebnya TikTok gitu. Nah, kan tadi kakak bilang kakak ada FYP-nya itu yang tentang ciri-ciri keturunan Prabu. Dan satu lagi tadi apa? Ciri-ciri jiwa terpilih. Nah, kalau boleh jelasin tuh seperti apa ya, kayak ciri-ciri keturunan Prabu, barangkali teman-teman kepengen tahu nih dari pakarnya gitu kan. Kakak memang udah ininya lah gitu, udah jalannya ketemu sama Allah, mungkin juga bisa menjelaskan ke beberapa subscriber aku biar mungkin tanpa dia sadar dia juga salah satu keturunannya, tapi dia belum mengetahui itu gitu.
Kalau itu waktu gimana ya? Aku kan memang backgroundnya di film ya, bisa lihat yang kakak Indonesia kenal itu, aku jadi ibunya Bima. Itu kan syuting, terus ada beberapa iklan juga, terus video klip juga ada. Nah itu herannya tuh yang padahal itu film booming kok aku nggak bisa FYP. Tapi ketika ya kan kalau di Nalar kayak gitu, Iya benar. ini kok bisa FYP gara-gara itu tuh cuma ikut soundnya orang tuh loh yang ada Tai Lalat 3 ada itu kan aku ada Tai Lalat 3 ada Tai Lalat Gunung Segitiga kan aku punya di dada. Cuma ngikut itu aja loh kok meledak gitu. Aku baru satu nggak terlalu mantap, tapi yang kedua itu ciri-ciri jiwa terpilih kalau itu memang aku bikin ya. Tidak semuanya memang yang jiwa terpilih manusia anak cucu keturunannya itu ya hanya tertentu dengan ciri-ciri tertentu itu gitu loh. Nah, itu kan meledak lagi sehingga memperkuat oh ini memang leluhur yang nyupport aku ya toh, ibunda yang nyupport aku. Karena apa, aku kan bermulanya ketika dibersihin di laut itu gitu loh. Dan dulu juga ada rasa kedekatan dengan beliau gitu ya. Mungkin memang backgroundnya ada gitu, jadi sehingga ya nah kebetulan kan nama asliku juga Putri gitu, jadi nggak ada tendensi apa-apa, mikirnya ya udahlah Putri kan bisa Ayu Putri, nama asli Ayu Putri. Jadi bisa Ayu nih Bunda Ratu gitu, apa terus kayaknya cocoknya Putri Bunda Ratu gitu. Jadi sama sekali nggak ke planning semuanya, baru sadar malah kesini. Tapi ya memang kan kenyataannya toh ya ibunda selalu dekat, dan ibunda yang asli yang muncul tidak sesuai dengan orang-orang itu beliau juga pernah hadir aku lihat gitu. Jadi ya pasti beliau juga ikut campur leluhur Nusantara juga, karena aku mendorongnya ke hal yang spiritual aja gitu loh, karena sama sekali enggak. Iya. Terus ya memang kan sekarang kebangkitan spiritual tuh bukan lagi yang dikejar kesaktian sebenarnya. Iya benar. Jadi kita untuk memutuskan karma leluhur sendiri, karmanya kita masa lampau sebagai apa itu yang diselesaikan dahulu. Terus setelah itu kan nanti leluhur Nusantara kalau kolbu menyala akan mendampingi kita atau misi selanjutnya itu rahasia ilahi gitu. Iya, rahasia Allah. Rahasia ilahi karena tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Iya benar.